Bayangkan suatu hari di masa depan, ketika manusia telah menghilang dari muka bumi. Apa yang akan terjadi pada planet kita? Bagaimana alam akan berevolusi tanpa kehadiran kita? Dalam video ini, kita akan menjelajahi skenario menakjubkan tentang apa yang mungkin terjadi pada bumi setelah kiamat. Dari perubahan ekosistem, bangunan yang runtuh, hingga kembalinya alam liar, kita akan membahas segala hal tentang masa depan bumi tanpa manusia. Ini bukan hanya sekadar spekulasi, tetapi berdasarkan penelitian ilmiah dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Mari kita mulai perjalanan ini. Hari pertama tanpa manusia. Begitu manusia menghilang, bumi akan langsung mengalami perubahan dramatis. Listrik akan padam dalam hitungan jam karena pembangkit listrik kehabisan bahan bakar. Tanpa listrik, lampu-lampu kota akan mati dan kegelapan akan menyelimuti bumi. Sistem pendingin di pembangkit listrik nuklir akan berhenti bekerja, yang dapat menyebabkan kebocoran radiasi dalam beberapa hari. Namun, tanpa manusia, tidak ada yang akan memperhatikan atau mencoba memperbaikinya. Di kota-kota besar, hewan peliharaan yang terkurung di rumah akan berusaha keluar untuk mencari makanan. Beberapa mungkin berhasil, sementara yang lain akan mati kelaparan. Tanpa manusia, hewan-hewan liar akan mulai menjelajahi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh manusia. Anjing, kucing, dan hewan peliharaan lainnya akan kembali ke keadaan liar, beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Minggu pertama, tanpa manusia. Dalam beberapa minggu, sistem pengolahan air akan berhenti bekerja. Tanpa pemeliharaan, pipa-pipa air akan mulai bocor atau pecah, menyebabkan banjir di beberapa area. Tanaman di kebun dan taman akan mulai layu karena tidak ada yang menyiraminya. Namun, tanaman liar akan mulai tumbuh kembali, mengambil alih ruang yang sebelumnya dikontrol oleh manusia. Di lautan, kapal-kapal yang tidak dikendalikan akan hanyut dan akhirnya kandas atau tenggelam. Tanpa manusia yang memancing, populasi ikan akan mulai pulih, dan ekosistem laut akan mulai kembali ke keadaan alaminya. Hal yang sama terjadi di darat. Hewan-hewan yang sebelumnya terancam punah karena perburuan atau hilangnya habitat akan mulai berkembang biak dengan bebas. Bulan pertama tanpa manusia. Setelah 1 bulan tanpa manusia, bahan makanan yang tersimpan di supermarket dan rumah-rumah akan mulai membusuk. Tikus, serangga, dan hewan pemakan bangkai akan menikmati makanan yang ditinggalkan. Tanpa manusia, hewan-hewan ini akan berkembang biak dengan cepat, menjadi penguasa baru di kota-kota. Di pembangkit listrik tenaga nuklir, kebocoran radiasi akan mulai memengaruhi lingkungan sekitarnya. Tanaman dan hewan di sekitar area tersebut mungkin akan mati atau bermutasi karena paparan radiasi. Namun alam memiliki cara untuk pulih. Dalam jangka panjang, radiasi akan terurai dan kehidupan akan kembali ke area tersebut. Tahun pertama tanpa manusia. Setelah 1 tahun, bangunan-bangunan yang ditinggalkan manusia akan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tanpa perawatan, atap akan bocor, dinding akan retak, dan struktur bangunan akan melemah. Di daerah dengan iklim lembab, jamur dan lumut akan mulai tumbuh di dinding dan lantai. Di daerah gurun, pasir akan mulai menutupi jalan dan bangunan. Hewan-hewan liar akan semakin berani memasuki kota-kota. Serigala, beruang, dan predator lainnya akan menjelajahi jalan-jalan yang sebelumnya ramai oleh manusia. Burung-burung akan membangun sarang di gedung-gedung tinggi, sementara tanaman merambat akan mulai menutupi bangunan. 1 dekade tanpa manusia. Setelah 10 tahun tanpa manusia, kota-kota besar akan mulai berubah menjadi hutan beton. Tanaman liar akan tumbuh subur di antara reruntuhan bangunan. Jalan-jalan akan tertutup oleh vegetasi dan bangunan-bangunan akan mulai runtuh karena korosi dan erosi. Di daerah yang rawan gempa, bangunan yang tidak dirancang untuk bertahan lama akan hancur. Di pedesaan, ladang pertanian akan kembali menjadi padang rumput atau hutan. Tanaman pangan yang sebelumnya ditanam oleh manusia akan digantikan oleh spesies asli. Hewan-hewan seperti rusa, bison, dan serigala akan kembali menguasai wilayah tersebut. Sungai dan danau yang sebelumnya tercemar oleh limbah manusia akan mulai pulih, dan airnya akan menjadi jernih kembali. 1 abad tanpa manusia. Setelah 100 tahun, sebagian besar bukti keberadaan manusia akan hilang. Bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu akan hancur dan terurai, sementara bangunan beton dan logam akan mulai runtuh. Jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya akan tertutup oleh vegetasi atau terkubur oleh tanah. Di lautan, kapal-kapal yang tenggelam akan menjadi terumbu karang buatan, menarik kehidupan laut baru. Plastik dan sampah lainnya yang ditinggalkan manusia akan mulai terurai, meskipun proses ini memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Namun, alam akan terus membersihkan diri, dan ekosistem laut akan kembali seimbang. 1000 tahun tanpa manusia.
Setelah 1000 tahun, hampir tidak ada jejak manusia yang tersisa. Bangunan-bangunan megah seperti Menara Eiffel atau Patung Liberty mungkin akan runtuh atau terkubur. Hanya struktur yang terbuat dari batu, seperti piramida Giza, yang mungkin masih bertahan, meskipun akan tertutup oleh vegetasi atau pasir. Alam akan sepenuhnya mengambil alih bumi. Spesies-spesies yang sebelumnya terancam punah akan pulih, dan keanekaragaman hayati akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sejak sebelum manusia ada. Iklim bumi mungkin akan stabil kembali tanpa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia. 10.000 tahun tanpa manusia. Setelah 10.000 tahun, bumi akan menjadi planet yang sangat berbeda. Jejak-jejak peradaban manusia akan hampir sepenuhnya hilang. Hanya artefak yang terbuat dari bahan tahan lama, seperti plastik atau kaca, yang mungkin masih tersisa meskipun akan sulit dikenali. Alam akan terus berevolusi dan spesies-spesies baru akan muncul. Tanpa manusia, bumi akan menjadi planet yang damai dan seimbang, di mana kehidupan berkembang sesuai dengan hukum alam. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Apakah manusia akan pernah kembali? Atau apakah kita akan menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah panjang bumi? Apa yang terjadi pada bumi setelah kiamat adalah cerita tentang kekuatan dan ketahanan alam. Tanpa manusia, bumi akan pulih dan berkembang dengan cara yang menakjubkan. Namun, ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menjaga planet ini. Kita memiliki kekuatan untuk merusak, tetapi juga kemampuan untuk melindungi dan memulihkan. Jika kamu terkesan dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu, dan mari kita bersama-sama merenungkan masa depan bumi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.